Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat meditasi Retreat Center, dimanapun engkau berada. Kami berharap kami menemui saudara-saudara hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum kita memulai meditasi rutin setiap hari Sabtu yang dibawakan oleh Retreat Center GBKP, kami mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menuntun kami dalam situasi susah ataupun situasi senang, kami percaya tangan kasih-Mu tetap menemani kami. Tiba pula hari ini kami di dalam ibadah meditasi rutin Retreat Center setiap hari Sabtu, setiap minggunya. Kiranya Engkaulah yang memberkati acara kami ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, agar firman-Mu yang penuh dengan kuasa itu memenuhi hati dan pikiran kami semua. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk hari ini kami akan mengenalkan kembali kepada saudara-saudara berbagai metode meditasi yang dapat membantu saudara untuk bermeditasi di rumah secara pribadi atau dengan keluarga. Sebelum kita memulai meditasi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan memilih firman Tuhan bagi saudara yang diangkat dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman-Nya. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, hari ini kami akan mengenalkan sebuah metode meditasi yang disebut dengan meditasi kursi kosong. Apa yang dimaksud dengan meditasi kursi kosong? Meditasi kursi kosong ini terinspirasi dari sebuah pengalaman seorang pendeta. Seorang pendeta pernah memiliki jemaat yang sakit begitu lama. Dalam suatu kunjungan ke rumah sakit kepada jemaat yang sudah sakit begitu lama ini, pendeta ini menemukan persis di samping tempat tidur si bapak yang sudah lama sakit ini, ada sebuah kursi kosong yang menghadap ke arah tempat tidurnya. Lalu pendeta itu bertanya, untuk apa kursi kosong ini diletakkan di sini? Si bapak menjawab bahwa selama ia sakit, ia sulit sekali untuk berdoa. Ia mengalami beban yang begitu berat karena sakitnya sudah menahun. Di samping itu pula, ia masih memiliki tanggung jawab yang amat besar kepada anak-anaknya untuk membiayai mereka. Jadi ada pergumulan yang amat hebat. Lalu si bapak menjelaskan kenapa ia meletakkan kursi kosong di dekat tempat tidurnya. Karena ia membayangkan bahwa ada Tuhan Yesus duduk di kursi kosong itu sepanjang hari. Karena sakit bapak ini sudah menahun, tentu istri dan anak-anaknya harus tetap bekerja seperti biasa, sehingga tidak ada yang menemani bapak ini setiap hari di rumah sakit. Jadi untuk membunuh rasa sunyi, si bapak ini meletakkan kursi kosong itu di samping tempat tidurnya, lalu membayangkan Tuhan Yesus duduk di sana sepanjang hari menemani ia berbicara. Apapun yang bapak ini rasakan, apapun pergumulannya, apapun ketakutan dan kekhawatirannya, cerita suka dan cerita duka dan cerita gembira yang ingin ia sampaikan saja kepada Tuhan Yesus yang sepanjang hari duduk di samping tempat tidurnya. Pengakuan pasien ini, si bapak yang lama sakit ini, semenjak saat itu
ia tidak pernah lagi mengalami kesukaran di dalam hal berdoa. Bagi dia, berdoa menjadi sesuatu hal yang mengasihkan, sesuatu hal yang menyenangkan, karena ia bertemu dengan Tuhan Yesus sepanjang hari. Bahkan ketika rasa sakit menyerang tubuhnya, ia merasa Tuhan Yesus ada di sampingnya, menggenggam tangannya, menguatkan dia. Demikianlah lahirnya metode meditasi kursi kosong ini. Dan menurut pengakuan putri si bapak ini, suatu saat ketika si bapak ini meninggal, putrinya yang menemukan, lalu sesuatu yang menarik diceritakan oleh putri ini, bahwa ketika si bapak ini meninggal, tapi kepalanya justru ia letakkan di sandaran kursi itu. Begitulah posisi si bapak ini meninggal, sehingga si anak berkata, "Bapakku meninggal di pangkuan Tuhan Yesus Kristus." Saudara, pengalaman bapak yang sakit menahun ini dapat menjadi hal yang membantu kita untuk bermeditasi. Mungkin bapak, ibu, atau saudara-saudara sekalian yang mendengarkan secara rutin siaran meditasi Retreat Center ini mengalami saat-saat di mana hidup ini terasa begitu berat, begitu menyakitkan. Mungkin ada di antara saudara yang kesepian, ada di antara saudara yang membutuhkan seseorang yang dapat mendengarkan saudara sepanjang hari. Nah, lakukanlah meditasi kursi kosong ini. Karena firman Tuhan hari ini juga berkata kepada kita dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17, tetaplah berdoa. Dalam situasi apapun tetaplah berdoa. Dan metode meditasi kursi kosong ini dapat membantu kita. Bayangkanlah sepanjang hari Tuhan Yesus ada di sekitar saudara, mendengarkan saudara, mendengarkan setiap keluh kesah saudara, mendengarkan setiap pergumulan saudara. Ketika saudara kehilangan harapan, ketika kita kehilangan kepercayaan diri, ketika kita menghadapi perjuangan yang berat, ketika kita dipojokkan, kita tidak pernah merasa sendiri lagi, karena kita tahu Tuhan Yesus ada di sekitar kita. Nah, inilah esensi dari meditasi kursi kosong. Jadi saudara, sebentar lagi setelah renungan ini kita tutup, kita akan mencoba meditasi kursi kosong ini. Kita akan menggambarkan Tuhan Yesus ada di sekitar kita. Terkhusus buat saudara-saudara yang mungkin mendengarkan siaran ini dari rumah sakit. Mungkin ada keluarga kita yang sakit keras, atau sakit menahun, atau dalam situasi pandemi COVID-19 ini banyak keluarga kita yang harus berurusan dengan rumah sakit dan tidak sebagaimana biasanya, karena biasanya dalam situasi sebelumnya ketika kita sakit, keluarga kita, teman-teman, saudara-saudara datang mengunjungi kita ke rumah sakit. Tapi dalam situasi belakangan ini tentu hal demikian tidak mungkin lagi terjadi. Mungkin tradisi selama ini di mana banyak orang berkumpul mengunjungi orang sakit harus berubah. Karena pasca pandemi ini mungkin ya bahkan keluarga terdekat saja mungkin dilarang menjaga kita. Nah, di saat inilah kita sangat membutuhkan metode meditasi kursi kosong ini. Walaupun keluarga, orang terdekat, saudara-saudara, anak-anak, istri, suami tidak berada di sekitar kita, tetapi kita percaya Tuhan Yesus duduk di sana, menguatkan kita, mendengarkan semua cerita pilu yang kita alami. Atau saudara yang mengalami pergumulan, ketika orang yang engkau sayangi meninggalkan engkau untuk selamanya,
engkau membutuhkan bahu yang kuat untuk menjadi sandaran meletakkan kepalamu yang penuh dengan pergumulan. Ketika engkau mempraktekkan meditasi kursi kosong, Tuhan Yesus menyediakan bahunya untuk meletakkan kepalamu yang berbeban berat. Atau ada juga pergumulan yang lain. Kita tidak tahu bagaimana misalnya pada peralihan masa kuliah atau persekolahan ini. Ada anak-anak kita, pemuda, gereja yang bergumul. Bagaimana nanti aku harus kuliah? Mungkin sudah ada pengumuman diterima untuk kuliah di tempat yang jauh, tapi situasi masih tidak menentu seperti saat ini. Itu menjadi pergumulan bagi mereka. Nah, praktekkanlah meditasi kursi kosong ini. Atau ketika saudara menghadapi beban karena efek dari pandemi ini, beberapa di antara kita harus dirumahkan dari perusahaan, sehingga kita butuh seseorang mendengarkan keluh kesah kita. Nah, jadi konsep meditasi kursi kosong adalah konsep yang amat sederhana, tapi pada prakteknya orang yang melakukan meditasi ini menemukan kekuatan yang luar biasa dari metode ini. Jadi saudara dapat mempraktekkannya di rumah dan sangat sederhana. Bayangkan saja Tuhan Yesus ada di dekatmu, memberi engkau kekuatan, dan mulailah berbicara kepadanya dengan dari hati ke hati dengan tulus, dan engkau akan merasakan hubunganmu dengan Yesus semakin hari semakin dekat dan semakin kuat. Tuhan memberkati firman-Nya. Sebelum kita memulai meditasi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami akan mencoba metode berdoa yang baru, metode meditasi kursi kosong, agar kami terbantu untuk menemukan keberadaan dekat dengan Tuhan, menguatkan kami di dalam segala pergumulan kami. Terima kasih untuk cinta yang luar biasa yang datang daripada-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan memulai meditasi dengan metode kursi kosong ini. Sebagaimana sebelumnya kita memulai meditasi kita, tariklah nafas saudara-saudara dari hidung sedalam-dalam mungkin, hembuskan kembali dari mulut, demikian seterusnya. Setiap saudara menarik nafas saudara, bayangkanlah Roh Kudus Tuhan memasuki tubuh saudara, menyembuhkan setiap luka di dalam batin saudara, dan setiap kali saudara menghembuskan nafas saudara kembali, segala kekecewaan, keputusasaan, kemarahan meninggalkan tubuh saudara. Lakukanlah terus-menerus berulang kali sampai saudara menemukan ketenangan batin. Gambarkanlah saudara melihat Yesus duduk dekat di samping saudara. Dengan berbuat demikian, saudara menggunakan angan-angan saudara untuk melayani iman. Fantasi saudara menghadirkan Tuhan Yesus di sekitar saudara akan sangat membantu saudara untuk mengikuti meditasi ini. Berbicaralah sekarang dengan Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah dengan suara yang lembut kepadanya. Dengar juga apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai jawaban.
atau yang saudara gambarkan sebagai jawaban daripadanya. Apabila saudara tidak tahu apa tepatnya yang hendak saudara katakan kepada Tuhan Yesus, ceritakanlah kepadanya semua kejadian hari yang telah lewat yang engkau lalui, dan berikanlah keterangan pada setiap peristiwa. Disinilah bedanya berpikir dan berdoa. Apabila kita berpikir, kita berbicara dengan diri kita sendiri. Namun ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Gambarkanlah wajah Tuhan Yesus, sehingga engkau merasakan bahwa Tuhan Yesus begitu dekat, seperti engkau merasa ada orang yang duduk di dekatmu. Kehadirannya begitu nyata bagimu. Lakukanlah di dalam meditasimu seperti engkau berbicara dengan orang yang amat engkau kasihi. Sampaikanlah setiap cerita pilu di dalam hatimu. Tuangkanlah setiap penderitaan, ketakutan, kegelisahan, kemarahan di dalam hatimu. Cara berdoa seperti ini adalah jalan yang paling cepat untuk mengalami kehadiran Kristus. Gambarkanlah Yesus ada di sampingmu sepanjang hari. Keraplah berbicara dengan Dia di tengah-tengah kesibukanmu. Melakukan hal seperti ini akan membangun hubungan yang begitu erat dengan Tuhan Yesus. Engkau akan merasakan Tuhan Yesus di dalam situasi hidupmu ketika engkau kesepian, ketika engkau putus asa, ketika engkau merasa tidak ada yang mengasihimu, ketika engkau sakit, ketika engkau kehilangan arah hidupmu, ketika tidak ada seorang pun yang memahamimu. Mulai hari ini engkau tahu engkau tidak sendirian menghadapi setiap pergumulanmu. Engkau memiliki seorang sahabat sejati yang senantiasa menyertai langkahmu, menemanimu, mendengarkanmu, dan mengasihimu setulus hatinya. Demikianlah saudara, metode meditasi kursi kosong, sebuah metode berdoa yang amat sederhana namun amat berkuasa. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah meditasi rutin Retreat Center GBKP setiap Sabtu pukul 18 sore. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.